Jackson, selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita edukasi tentang trading santai. Trading santai. Jadi, di saat trading kita harus santai dan harus memang benar-benar bisa memilih sahamnya. Saham apa yang mau kita transaksikan, saham apa yang mau kita beli. Baik-baik aja, tadi gue udah jual. Gitu. Jadi supaya kita tradingnya santai, maka ya harus punya perencanaan. Jangan ikut-ikutan, jangan asal beli, tapi harus dilihat dulu. Apakah memang harganya akan naik, apakah harganya memang akan turun. Gitu. Santai itu artinya kita memang sudah benar-benar tahu kondisinya. Tahu pergerakannya cepat, tahu pergerakannya santai. Nah, itu harus kita ketahui. Pertama, supaya kita tradingnya santai, nggak buru-buru, maka harus disesuaikan dengan kondisi kita. Harus disesuaikan dengan kondisi kita. Seperti apa kondisinya? Pertama, kita mau belinya itu dalam durasi berapa lama? Trading plan harus kita buat. Saat beli, pastikan candle-nya memang di saat biru. Untuk santai, saya akan bahas dulu untuk yang swing. Untuk yang swing. Kalau kita mau swing, artinya apa? Ini udah trading sangat santai banget. Swing itu tradingnya santai, nggak buru-buru. Termasuk saat belinya juga nggak buru-buru. Itu swing. Maka kita harus memilih sahamnya. Saham seperti apa yang harus kita pilih? Yang kita pilih adalah saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Candle bayangannya, ingat ya, candle bayangannya biru pertama kali. Itu yang harus kita pilih. Melihatnya kapan? Melihatnya pagi pasti, jam 8. Contoh, hari ini BBSS. BBSS tadi pagi candle bayangannya biru. Maka yang seperti ini cocok untuk swing. Tradingnya juga nggak perlu buru-buru tradingnya. Beli lalu biarkan. Biarkan sesuai dengan target yang kita inginkan. Sesuai dengan target yang sudah kita planningkan. Gitu. Jadi supaya apa? Ya, supaya kita tenang, supaya kita nggak kacau saat tradingnya, nggak buru-buru beli, nggak buru-buru jual. Karena apa? Saham yang mau kita beli itu permulaan mau naik, itu harus kita ketahui. Namanya mau beli santai ya, maunya trading santai berarti ya beli sahamnya nggak banyak-banyak dan tidak perlu dipantau setiap saat. Itu trading santai. Gitu. Nah, pastikan yang dibeli sahamnya adalah candle-nya biru pertama kali. Candle bayangannya itu yang biru. Contoh BBSS. Ya memang Pak, satu hari bisa langsung profit apa tidak? Tergantung profitnya berapa. Kalau 2% sehari pasti bisa. Kalau cuma 2%. Karena ini swing, yang swing apalagi yang baru pemula, yang baru banget, maka dibutuhkanlah latihan yang seperti ini, yang swing. Nggak harus di satu hari profitnya kok. Jadi target profitnya pertama 5 hari. Jadi pertama ya yang harus dilakukan, tentukan dulu target profitnya. Target profit. Berapa persen sih kita itu trading? Saat kita trading, berapa persen yang harus sesuai dengan keinginan kita?
buatlah target yang wajar. Buatlah target yang wajar. Misal, oke, target harinya dulu, durasi waktunya dulu. Durasi waktu time frame ya. Time frame ini. Oke. Lama trading deh, lama tradingnya. Lama trading. Berapa lama tradingnya? 5 hari misal. Karena maunya swing, santai. 5 hari. Target profitnya berapa? Ini khusus yang pemula ya. Ini yang pemula. Target profitnya berapa? Buatlah target wajar. Jangan banyak-banyak dulu membuat target yang di luar kewajaran. Contoh, misal 5%. Jadi targetnya selama 5 hari, 5%. Lalu indikatornya apa? Ini yang paling penting. Indikator yang mau digunakan apa? Yaitu HACAT. HACAT. Nah, HACAT ya kita harus paham dulu apa itu HACAT. Heikin Ashi Chart ini kita harus tahu. Ya. Heikin Ashi ini kita harus tahu. Heikin Ashi cuman beli di saat candlenya biru pertama kali dan jual di saat candlenya merah pertama kali. Cuman itu. Time frame-nya berapa? Time frame-nya daily. Time frame itu apa? Time frame itu adalah durasi waktu. Satu candle ini berapa lama? Kalau time frame-nya daily, berarti satu candle ini ya pergerakan dalam sehari. Itu. Jadi artinya, kalau kita mau trading santai, ya harus sesuai saham yang mau kita pilih. Yang pergerakannya nggak cepat, yang pergerakannya slow, ya kita karena maunya santai. Contoh apa? BBSS. Di BBSS tadi sudah naik 57, 56. Hari ini balik lagi ke 55. Hari ini nggak profit kan dong Pak? Iya nggak profit nggak apa-apa. Kan targetnya 5 hari. Jadi selama 5 hari targetnya 5%. Kalau jadi artinya apa? Ya ini yang dijadikan patokan. Lama tradingnya maksimal 5 hari, target profitnya 5%, indikatornya Heikin Ashi. Kalau pagi jam 8 ketemu saham yang candlenya biru pertama kali, candle bayangannya biru pertama kali, ya jam 9 langsung beli. Setelah itu auto sell 5%. Setelah itu tinggal auto sell 5%. Cukup itu. Jadi kalau sahamnya sudah nyentuh 5%, sudah naik ke 5%, maka otomatis akan terjual dengan sendirinya. Itu cara trading santai yang swing. Trading santai tapi swing. Itu. Pastikan yang dibeli adalah sahamnya candle bayangannya biru pertama kali. Jadi kalau mau tradingnya santai. Swing and trade. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Pertanyaan saya adalah, kalau nggak ada yang nanya, pertanyaan saya adalah, siapa yang belum bisa melihat candle bayangan di saat jam 8 pagi? Adakah yang belum bisa melihat candle bayangan di saat jam 8 pagi? Kalau pakai RTI itu kok nggak ada angkanya ya? Ada. Tadi pagi Ibu saya sudah tunjukkan. Ada tanda panah. Oh, yang di atas itu ya, bukan Yes. yang di sebelahnya ada plus berapa, minus berapa gitu. Ya. Jadi itu cuman satu angka doang, akan naik segini gitu ya Pak ya? Yes. Artinya. Betul. Oh. Terus kalau RTI itu juga cuman bisa 5 menit ya, berarti hanya untuk swing ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi yang bisa 1 menit sama 100 tick hanya Mandiri Pak? Betul.
Oke. Makasih. Yes. Poli. Ya bos. Jadi itu kalau misalkan udah buy misalkan kayak tadi buy buka open buy misalnya harga 80 buy 80 supportnya resistannya 85 langsung jual aja nggak masalah ya langsung buy jual sell secara otomatis otomatis sell. Bentar, ini tradingnya apa dulu? Santai atau fast trade? Fast Tunggu trading. dulu. Berarti nggak santai. Itu kalau mau santai tunggu sorry. ya. Yang fast trade santai setelah ini saya bahas. Saya mau trading fast trade tapi santai. Kan harus tahu juga. Oh iya. Oke. Untuk yang swing ya, siapa yang belum bisa melihat candle bayangan di saat biru pertama kali? Pauli. Saya Pak ini, Pauli. Ya, oke. Saya pakai sekuritas Mirai Aset soalnya jadi nggak kelihatan bayangan. Oke. Kalau pakai Mirai Sekuritas, melihatnya silakan di RTI. Bapak ada aplikasi RTI? RDI. Ya, RTI Bisnis. RTI. Bisnis. RTI Bisnis. Ada. Oke. Silakan Bapak buka dulu biar paham ya. Sudah buka. Oke. RTI analis RTI analis market. Yang dari versi handphone Pak ya? Ya, versi handphone. Versi handphone, oke. Lalu di atas itu kan ada menu-menu Pak. Cari yang menu cat. Menu cat. Ya. Cat. Oh iya udah. Oke. Udah. Bapak klik. Udah. Oke. Login ada ya? tanda candle. Kok belum ini Pak? Loginnya kok belum keluar? Login. Oke, kayak gini. Pertama, oke bentar. Boleh Bapak cek lihat di layar saya dulu Pak. Kelihatan di layar saya? Kelihatan. Oke. Nah, buka aplikasi RTI kan seperti ini. Set posisi landscape. Ya. Sama seperti ini. Silakan dibuka dulu. Nggak sama nih Pak. Nggak sama. Nggak sama. Coba. Nggak sama kayaknya sih. Buka dulu, tutup dulu ya. Tutup dulu baru buka. Tutup dulu baru buka lagi RTI bisnisnya. Yang lain yang belum bisa boleh ikutin membuka RTI bisnis. Siapa lagi yang belum bisa? Oke, sudah bisa Pak? Oh, nggak sama Pauli, nggak sama tuh. Nggak Yang sama. ini coba Pauli RTI bisnis. Kalau saya analisa. Oke, Analytical. Oke, Bapak ngetiknya berarti bukan. Bapak hapus analitik. RTI bisnis. Bapak install di Play Store. Ini kalau di Play Store ya, di Play Store RTI bisnis. Nah ini Pak, logonya seperti ini. Logonya seperti ini. Oke Pak. RTI bisnis ya. Tadi Ya. RTI analitik. Oke. Yang RTI bisnis. Silakan diinstal, silakan di-download dulu. Play Store. Oke. Nah, kalau sudah buka seperti ini, geser ke kanan. Oh, udah. Oke. Udah ada. Geser ke kanan, lalu di sini ada menu cat.
Emailnya belum diisi nih Pak nih, minta email dulu. Ya, Bapak kalau belum punya akunnya buat akun dulu. Oh, Oke. saya ngisi Perhatikan email nih. tuh paling. Perhatikan ini dulu. Ya. Oke, nanti buat akunnya. Lalu klik menu chat ini. Oke ya. Oke. Kalau diklik maka tampilannya seperti ini, kosong tampilannya. Ya. Supaya ada isinya, maka kita harus bilang bim salah bim, lalu puter handphonenya. Benar. Nah, kayak gini. Iya, benar. Ya. Emang harus pakai bim salah, Pak? Iya, harus bim salah. Lalu puter handphonenya. Jadi apa? Bukan pakai astagfirullah, Pak. Nanti Pak. Nah, di sini kalau Bisa itu Pak. Prinsip salabim bisa pakai abracadabra. nah setelah diputar, nah di sini ini ada tanda candle. Tanda candle ini silakan diklik. Nah, seperti ini. Ini ada heikinasi. Lalu pilih yang heikinasi. Ya, dulu Pak. Gimana? Dulu Pak, Bapak, sini. Oke, bentar. Ini kualitasnya bagus nih. Yang bagus sini. Oke. Jadi pertama ini ada tanda candle di sini. Lalu diklik. Nah, kalau diklik ada pilihannya di sini bentuk candlenya. Pilihlah yang heikinasi. Pilihlah yang heikinasi. Kalau pilih heikinasi, maka candlenya seperti ini. Ini garis-garis ini bisa dihapus. Tinggal klik ini. Ini diklik, maka akan muncul tanda X ini dihapus. Nah, biar nggak rame di chartnya. Nah, ini sudah heikinasi ini. Nah, besok jam 8 pagi tinggal dicek di sini akan muncul candle di sini. Besok jam 8 pagi. Contoh BBCA. BBCA kayaknya besok akan biru nih. BBCA kalau besok pagi candlenya di sini biru, jam 9 langsung beli. Lalu buat swing. Gitu. Ya. Saham yang lain juga sama. Saham yang lain. Lalu datanya dari mana Pak yang kita cek misal. Saham yang mau kita cek itu dari mana? Besok. Bapak bisa gunakan data top gainer. Kok mati? Saya login dulu. Jadi sore itu kita butuh yang namanya data top gainer. Data top gainer ini. Data top gainer ini difoto. Nomor satu layarnya difoto, nomor 1 sampai 29. Ini difoto. Setelah difoto, besok pagi kita cek satu-satu ini sahamnya. Nomor 1 sampai nomor 29 dicek satu-satu. Cuman 29 saham. Saya rasa nggak lama. Dicek satu-satu, difoto dulu atau ditulis boleh. Screenshot ya Pak? Ya, screenshot juga boleh. Nah, besok baru dicek satu persatu. Di mana? Di candle bayangan tadi, di RTI tadi juga bisa. Kalau di RTI di sini. Misal Tifas, Itma, Viko, HTM, Kios, dan seterusnya ini, besok dicek satu-satu. Di mana? Di sini. Jadi tulisan BBCA ini di atas ini diklik. Nah, baru ganti sahamnya, hapus, ganti sahamnya. Misalkan apa tadi? Itma, kayak gini. Lalu cek candlenya. Loh, kalau Itma sudah hijau kesekian. Jadi besok jam 8 pagi, dari 29 saham ini, cari yang candle bayangannya biru pertama kali. Besok jam 8 pagi. Misal apa lagi? Dewa.
Nah, Dewa, contoh Dewa. Kalau besok Dewa jam 8 pagi, candle bayangannya biru, jam 9 langsung beli. Hijau kali Pak ya. Hijau ya, hijau. Kalau di sini hijau. Hijau. Kalau biru nanti nggak ketemu di sini. Hijau. Kalau di RTI warnanya hijau. Gitu. Jadi carilah candle bayangannya yang biru pertama kali. Itu confirm Pak, setelah biru dia tetap biru ya Pak ya? Bisa tetap biru, bisa tidak. Saat bursa berjalan ya. Ini baru estimasi, Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya. Pak, candle bayangan itu munculnya mulai jam 8 ya? Jam 7.40 sampai jam 8.59. Oh, 7.40 sudah ada sebenarnya. Ya. Oke. Pak Holi, Pak, Ya, Bu. candle bayangan di RTI ini nggak tahu persentasenya berapa persen naiknya, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan, Bu. Di sini. Besok Oh, lihat. di situ. Oh, Ya. oke. Iya, kalau di laptop kan di samping candle-nya ya, Pak ya. Betul. Oke. Yuk, makasih ya, Pak. Baik. Pak Holi, kalau mau lihat top gainer dari MOS yang di laptop gimana ya caranya? Caranya, oke. Caranya MOS. Oke, di sini. Ini kelihatan di MOS. Lalu klik ranking. Oke. Setelah diklik, muncul seperti ini. Oke. Yang top gainer presentasi ya Pak Holi? Ya, nah. Setelah diklik kan muncul, oke, saya klik ya. Muncul seperti ini. Stock gainer. Nah, ini. Lalu klik lagi ya, klik lagi nih, top gainer yang persen. Dicentang. Oh, ya. Oke, sip. Dicentang. Sama yang auto. Auto ini juga dicentang. Iya. Nah, supaya berubah otomatis ya. Dan ini setiap pagi harus diubah. Karena nggak otomatis. Jadi jangan lupa ini diubah. Top gainernya, persentasenya, sama yang auto. Oh, oke. Siap. Oke. Nah, kalau punya apa MOS, ngeceknya lebih mudah. Ngeceknya lebih mudah. Contoh kayak gini. Nah, ini tinggal klik. Oh, tapi kalau jam 9 ini hilang. Jam 8 hilang. Jadi besok jam 8 ini hilang. Makanya ini harus di screenshot ya. Di screenshot boleh, di foto boleh, ditulis boleh. Sebaiknya ditulis. Kak, Supaya nggak lupa. kalau saya ekspor ke Excel Pak. Jadi Ekspor Excel boleh. Ya. Ditulis juga boleh. Oke. Kalau ditulis kayak gini, saya setiap hari itu nulis. Cuman tadi untuk nulis. ya. Jadi kalau ditulis kayak gini. Ini setiap pagi saya nulis. Nggak screenshot di Mirai aja Pak Oli. Sama Pak, top gainer di mana saja sama. Jadi untuk kita cek di besok jam 8 paginya ya, Pak? Betul. Oke. Supaya besok jam 8 pagi kita bisa ngecek apa yang dicek. Cukup 10 boleh atau 29 ini boleh lah. 29 ini nggak sampai 5 menit kok ngecek. Pak Oli, berarti bukunya Pak Oli cuma isi 10 lembar ya? 10 lembar. Enggak, Iya, Bos. karena kalau 3 bulan Bos, udah nggak ada bukunya Bos. Enggak ada. Sebulan saya satu buku. Oh, Sebulan satu buku. ya? Iya. Oke, makasih Pak Holi. Oke, ada lagi yang belum paham? Pak, ulangi lagi arti semua persentase yang ada dalam candle bayangan yang belum ada volume itu Pak. Cara bacanya Pak. Cara bacanya. Ya. Candle bayangan persentasenya. Ya, pagi-pagi Pak, jam pagi Pak. Kadang-kadang suka menafsirkan naiknya itu sudah salah. Oke.
Jadi persentasenya di situ kan ada open-nya, kan pasti kayak gini ya. Kalau pakai Mandiri Sekuritas kan kayak gini. Ada open, ada high, ada low, ada close. Oke, saya contohkan aja yang ini aja, yang ada ya. Yang ada aja, Pak. Kapan kita fire kemarin ya, kemarin ada saya screenshot di WA. Oke, saya buka WA dulu. Saya tunjukkan langsung ya. Yang dari WA. Oke, masih loading. Tunggu. Yang diajukan oleh penyidik kepada Erwin, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah menggali tentang sosok Abdul Haris. Pak Oli, di-mute dulu, Pak Oli. Yes. Oke, masih tunggu masih saya buka WA. Masih loading. Nah, sambil lihat ya di rekomendasi kemarin apa kemarin? Fire boleh, MEDS boleh yang kemarin. Hari ini tadi Mark sama BBSS. Ya, tunggu. Kalau yang hari ini tadi saya itu bukanya via RTI karena saya pas di luar tadi. Oke, yang ini ya, yang lengkap pakai Mandiri Sekuritas yang kemarin. Kemarin Fire. Pakai Mandiri Sekuritas aja, Pak. Nggak apa-apa, Oke. Pak. Cepat. Nah, share. Kalau hari ini high-nya 11, low-nya 3, Pak Oli. Apa? Max. Oke. Nah ini candle bayangan. Ini candle bayangan. Terlihat ya di layar. Oke. Ini kan kemarin ya. Ini kan kemarin Fire. Candlenya biru pertama. Iya. Nah kalau kita pengen trading santai, carilah candle bayangannya yang biru pertama. Mau fast trade, mau swing boleh. Nah, di sini ada persentase nih, open, ada high, ada low, ada close. Lalu di samping di sini ada persentase. Ini yang fast trade santai ya, Pak Oli ya? Bukan. Fast trade boleh, swing boleh. Swing dulu ya. Enggak, saya jelasin ini dulu persentasenya, Pak. Nanti baru penerapannya ya. Jadi artinya apa? Kalau kita sudah tahu persentasenya seperti ini, opennya plus, high-nya plus, ini kita menilainya dari mana persentase ini? Yang paling penting adalah high-nya. High-nya 10%. Artinya, estimasi kenaikannya itu bisa 10%. Dari mana? Dari harga sebelumnya, dari harga hari sebelumnya. Harga hari sebelumnya mana? Di sini nih. 292. Jadi kenaikannya berapa? 10% dari 292. Gitu. Jadi 10% dari 292. Berapa? Ya, tinggal dikalikan. Gitu. Jadi untuk high-nya ya berarti 292. 321. 321. Coba cek kemarin nyampe berapa? Fire kenaikannya. Ya, 320, 322 kayaknya. Nah,
Itu. 322. Ya, jadi artinya apa? Ya kita sudah punya apa ya? Ancer-ancer naiknya akan ke berapa? Berdasarkan persentasenya. Di situ. Jadi angka ini angka yang kemarin ya Pak ya, 266, 292 itu angka yang kemarin ya. Ya, angka penutupan hari sebelumnya. Iya. Yang persentase yang baru itu dikalikan terhadap itu ya Pak ya. Kalau Ya. close-nya 292 berarti plus 10% dari 292 ya. Betul. Kalau yang hari ini gimana ya? Terima kasih Pak. Hari ini oke. Hari ini apa? Vire yang hari ini. Vira hari ini Bayangannya gimana? nggak ngecek Bu saya. Bu. Oh, nggak pengen tahu kan hari ini kan turun lagi. Iya, tadi Di situ pagi Ibu. kelihatannya Oke. Nggak tahu. Tadi pagi Ibu ngecek candle bayangan Vira apa tidak? Tapi pakai RTI Pak. Kalau yang keluar di RTI itu apa artinya? Ya sama. Di Itu RTI yang persentasenya high-nya atau apanya? Open. high-nya. Oh, jadi opennya enggak. Ya, kalau yang di RTI yang Hanya ditunjukkan high. hanya high-nya. Oh, oke. Iya. Tadi berapa persen di Iya, tadi pagi saya belum cek Vire. Oke. Saya cek Mark tadi. Mark tadi berapa persen? 11%. Nyampe nggak tadi? Iya. 11 ya. 11. 11. Nggak nyampe turun kan? Akhirnya turun memang. Nyampe lalu turun. Di sama. Vira kemarin nyampe lalu ARB. Jadi ya, jadi oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau lihat apa bayangan itu ada kemungkinan kita udah tahu nanti bakalan ARB gitu nggak Pak? Ya, bisa jadi. Oh. Low-nya berapa? Oh, lihat di low-nya. Lah kalau di Mandiri kan hanya ada high-nya. Di Mandiri. Iya. Di Kok di Mandiri di RTI. Ya. Di Berarti RTI nggak hanya ada low-nya. high-nya. Supaya tahu low-nya gimana? Iya. Kira-kira supaya tahu low-nya gimana dong? Nah itu Pak, nggak tahu. Ya, buka Mandiri Sekuritas. Kan gitu aja. Bukan Mas Bu. Ya, Iya belum nih, belum dapat. Poli, nanya Poli. Oli. Ya, silakan. Oli. Kenaikannya ini Pak bisa siang, bisa pagi, bisa sore ya Pak ya? Bisa. Di hari itu. Tapi di hari itu ya? Ya. Oke. Oli. Jangan tanya jamnya ya, saya nggak bisa jawab nanti. Pak Oli. Vire Bos. itu kemarin kan juga Menegaskan itu lagi Pak. Pak. Jadi persentase ini naiknya dari yang close ini ya Pak ya? Dari Ya, close dari close. tanggal tersebut ya? Betul. Close itu. Jadi kali persentase ya, bukan dari Ya. yang Nah Pak itu kita beli kemarin ya. Vire kan ARB Bos. itu low-nya nggak 7% Bos jam Pak. Rone. Iya, memang low-nya nggak 7%, Bu. Iya. Tapi apa? Ya Bos. Dia Oke. dibanting low. Memang ini bukan fix ya. Ini bukan fix. Apakah akan pasti 10%? Enggak. Jadi di sini pertama ya, ini yang kita butuhkan adalah kalau persentasenya di atas 10%, pergerakannya pasti kenceng. Itu satu. Oke. Yang kedua, estimasinya. Estimasi kenaikannya 10%. Ada dua informasi yang bisa kita dapatkan. Naiknya, pergerakannya kenceng, lalu potensinya bisa arah. Atau estimasi ya sesuai ini. Artinya apa? Kalau kemarin beli Vira, belinya jam berapa? Jam 9 itu langsung beli. HK. Gitu. Naik 10%, take profit boleh. Setelah itu, ya udah namanya sudah take profit mau ngapain lagi? Mau dia di bawah ARB, nggak ada masalah buat kita. Yang jadi masalah itu adalah kalau saat mau turun, lalu dibiarkan, lalu ARB, lalu nanya nih ke Pak Yanuar. Pak Yanuar ini kapan naik lagi? Bingung jawabnya. Hanya Tuhan yang tahu, Pak. Ya. Soalnya Padahal itu, Pak. sudah profit, tapi kenapa nggak diambil? Gitu maksudnya. Soalnya pertimbangannya kan biru pertama, Pak. Biru pertama, oke.
Biru pertama. Ya, harapannya Harapannya besok naik lagi. Enggak apa-apa. Jadi kalau yang dijadikan acuan adalah belinya saat heikinasinya biru, ya walaupun di bawah ARB nggak jadi masalah, asal candlenya masih biru. Biru. Gitu. Tapi hari ini merah dia fire, Pak. Fire hari ini merah. Benar. Fire. Merah, Pak. Kalau Merah. hari ini merah, ya harus dijual. Kalau hari ini merah, harus dijual. Sore, Pak Holi. Gitu. Pak Holi. Jadi, yes. Ya, Bu. Indofood Agro. Karena saya pikirannya cuek, dicuekin hampir merambah ARB dia, Pak. Lalu? Bisa biarin aja, Pak. Nah, kan. Candlenya merah apa biru? Kayaknya membara. Bukan, membara apa dulu, Bu? Maksudnya gini loh. Gini, maksudnya agro, kemarin profit, ya, nggak apa-apa profit. Kemarin candlenya merah, kenapa nggak dijual? Hari ini ARB teriak. Maksudnya gini loh. Kalau memang belinya saat candlenya biru pertama kali, candlenya merah pertama kali, harus jual dengan kondisi apapun. Mau profit, mau minus. Jadi kita beli saham, belilah di saat yang tepat, di saat yang benar. Apa? Saat yang tepat, yang benar itu seperti apa? Candlenya biru pertama kali. Jualnya juga harus sama. Di saat yang tepat. Tandanya apa? Candlenya merah pertama kali. Cuman itu. Kalau di kemarin ya, punya agro, misal nih. Ibu beli agro di saat candlenya biru pertama kali. Kemarin candlenya merah, nggak dijual. Hari ini kira-kira profitnya masih ada atau hilang? Hilang. Hilang. Karena kelihatan di sini, hilang nih. Seandainya kemarin dijual. Oke, berarti beda lagi. Kalau ibu berpatokannya spike, ya kan? Silakan tunggu 3-9 bulan. Walaupun ya, hari ini 2000. merah, ya nggak usah apa itu namanya, nggak usah galau. Nggak Karena galau. planning, ya, Gimana? karena planningnya Teman cerita. adalah 3-9 bulan. Berarti biarin aja Pak ya, nunggu 9 bulan. Iya. Daripada ARB? Kenapa? 9 bulan lahir, Bu. 9 bulan oe-oe. Jadi 9 kalau bulan jadi gini, 2000, Bu. Jadi setiap kita mau beli saham, buat plan dulu. Buat plan. Kalau memang plannya adalah jangka panjang, ya sudah jangka panjang. Mau harganya naik, mau harganya turun, mau harganya seperti apapun, ya biasa aja. Oke. Ya. Atau Itu yang saya pikir tadi. ya. Atau bisa juga seperti ini. Ini speknya sampai tinggi, sampai 2000 misal. 1600 ya, Hudan, kalau nggak salah berubah. 2000, Pak Oli. 2000, oke. Ya. Sampai 2000. Tak tunggu tuh. Oke. Belinya Ya, sampai kapan? 2000, Pak. Misal nih ya, kita sudah tahu nih, ini speknya sampai 2000. Maka kita bisa manfaatkan momen seperti ini. Memanfaatkan ini bagaimana? Ada yang beli, lalu dibiarkan sampai 2000. Satu. Atau bisa manfaatkan momennya. Biru pertama kali beli. Naik kan? Merah jual. Habis itu kan turun. Gimana? Nanti candlenya biru lagi, beli lagi. Naik kan? Habis itu turun lagi, mau merah lagi, jual. Turun. Naik, mau naik lagi beli. Sampai 2000 baru selesai transaksinya. Itu juga bisa. Jadi kalau nggak mau portonya terlihat merah, ya manfaatkan momen yang seperti ini. Naik, turun. Naik, turun. Spike itu apa ya, Pak Oli? Gimana? Spike itu apa ya? Spike itu adalah frekuensi analyzer untuk mengetahui ada big money masuk atau tidak. Dan bisa dibuat untuk Ya Ji, sama Ade ya Ji. menentukan tujuan harga akan kemana. Lihatnya di mana, Pak Oli?
Ngelihatnya di Monica. Pak Oli, kayak Vira tadi Pak, itu kan kemarin nggak kelihatan, candle kan masih biru Pak, nggak ada shadow atas bawah gitu. Kok bisa merah gitu Pak? Kok bisa merah? Hari ini kan merah tuh. Oke. Kemarin nggak ada shadow tapi hari ini merah. Ya. Berarti nggak dikasih tanda, Bu. Oh gitu. Kan candlenya juga kan masih membesar gitu Pak. Iya. Hari ini merah. Ya, saat merah dijual. Kemarin nggak ada tandanya. Namanya nggak dikasih tanda mau apa? Kita nggak bisa apa-apa. Oh gitu. Bisa. Kalau ada kasih tanda baru kita jual. Kalau nggak ada tandanya, ya saat merah ini. Oh. Ya, Vira ini masih oke. Kemarin tapi spek 5-nya baru muncul Pak, yang spek 5 menitnya. Kapan Pak? Hari ini? Untuk buyer hari ini ya. Hari ini baru munculnya. Iya. Ya boleh ditunggu ke situ. Siap. Jadi bisa maksudnya gini loh. Ada candle yang memberikan tanda seperti ini nih. Ini memberikan tanda ini. Ya. Mulai mengecil atau ada shadow atas, shadow bawah. Tapi pasti ada yang belum jual saat di sini, nunggunya merah baru dijual. Pak Oli coba lihat pegas dong, Pak Oli. Apa? Pegas yang daily-nya. Nah, pegas. Ah, itu udah tanda-tanda ya Pak Oli ya? Ini tanda-tanda. Besok bisa merah. Ya, tadi udah saya jual ini. Gitu. Tapi ada nggak punya pegas belum dijual? Biasanya ada. Berpikirannya apa? Besok bisa naik lagi kayaknya. Tapi ini tanda-tanda. Namanya tanda-tanda itu belum tentu fix. Belum fix tanda-tanda. Tapi kalau sudah merah, itu fix turun. Tinggal pilihan kita, mau jual saat candlenya merah, saat benar-benar mau turun, atau kalau sudah ada tanda-tanda mau turun, baru kita mau jual. Gitu. Pak Oli, berarti kalau misalnya saya melakukan swing trade nih, saya beli di candle biru pertama, lalu besoknya itu muncul candle merah, itu boleh langsung saya jual nggak walaupun belum 5 hari? Yes. Oke. Jadi untuk yang swing santai, belilah saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Contoh BBSS. Hari ini tadi yang jam 9 beli, ya udah tenang aja. Selama dia belum 5%, jangan dijual. Sebelum dia belum 5 hari, jangan dijual. Sebelum candlenya merah, jangan dijual. Pilih salah satu dari kondisi yang saya sebutkan tadi. Tapi misal hari ini sudah 5%, silakan dijual. Jangan nunggu 5 hari. Contoh. Apa tanda-tandanya santai Pak Oli? Candlenya biru pertama kali. Candlenya biru. Candle bayangannya itu biru pertama kali. Dan Hari 3% lebih. Gitu. Contoh ya, contoh. Misal, kemarin ada yang beli MEDS. MEDS itu adalah untuk swing. Targetnya berapa? 5%. Langsung. Kalau kemarin beli, lalu auto sell 5%, dapat apa tidak? Tapi yang nggak dijual, Pak, candlenya masih biru. Padahal ARB kan. Padahal ARB, candlenya masih biru. Ini pembenaran diri ya. Jadi nggak saya jual Pak, walaupun tadi sempat 5% katanya gitu. Hari ini ARB lagi. Jadi trading plan itu sangat dibutuhkan dan kita harus konsisten ngikutin trading plan yang kita buat sendiri. Bebas mau buat, Pak saya nggak mau 5%, maunya 10%. Silakan diuji 10%-nya. Layak nggak 5 hari itu 10% dengan kondisi yang seperti ini?
1 hari bisa 5%. Jadi kalau 1 hari sudah 5%, ya sudah ambil. Besok cari lagi. Karena setiap hari akan selalu ada saham yang akan naik dan akan selalu ada saham yang akan turun. Itu kalau pengen swing santai. Jadi kalau mau swing santai, jam 8 pagi kita harus mencari saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Target profitnya berapa? Cuman 5%. Jangan banyak-banyak. Contoh untuk besok ya. Kemungkinan nih besok. Dewa, candle bayangannya besok biru nih. Besok kita cek. Besok coba dicek. Candle bayangannya ini biru. Sepertinya. Besok baru tahu. Nah, artinya apa? Ini kan screeningnya mudah. Siapapun bisa kalau mau melihat. Caranya ya, dari data top gainer ini, yang hari ini data top gainer, Bapak dan Ibu foto, Bapak dan Ibu tulis atau screenshot, besok pagi tinggal dicek candle bayangan. Udah itu aja yang dilakukan. Jam 9, kalau memang ketemu sahamnya, silakan dibeli jam 9. Belinya jam 9. Misal, Pak, saya nggak ketemu sahamnya. Jam 9 ngapain? Ya nggak usah beli. Jangan memaksakan yang tidak sesuai dengan screening yang kita lakukan. Pak, tanya Pak. Yes. Kalau di Mandiri itu masuknya ke chat kemana ya Pak ya? Masuknya ke chat, klik ini Bu, ada menu chat ini Bu. Di mana? Di atas itu kan ada menu chat. Pilih yang technical chat. Cuma ada date, time, sama title ya? Gimana? Tidak ada. Sore, Poli. Adanya event. Adanya apa Bu? Event. Event. Iya. Ibu Mandiri Sekuritasnya yang versi apa? MOS. Iya. Versi HP, versi web, versi desktop. Oh. HP nggak bisa ya Pak? HP. Yang HP catnya bukan Heikinasi. Oh. Mandiri Sekuritas yang versi HP tidak ada Heikinasi. Harus di desktop. Yes. Pak Oli, dari Bu. sekian Kalau tipe desktop 29 tapi desktop dibuka di HP bisa Pak? Desktop itu kalau nggak di laptop komputer Bu. Oh, nggak bisa ya. Ya udah. dari 29 emiten ini Pak, kira-kira prioritasnya yang diambil yang apa Pak? Apakah persentase di bawah 5% atau volume atau apa Pak? Untuk prioritas untuk apa ini Bu? Mau dibeli, buy. Prioritasnya adalah dari nomor 1 sampai nomor 9. Nomor 1 sampai nomor 29, cari dulu yang candle bayangannya biru pertama kali saham apa? Ya biasanya kan ada 10, ada 5 gitu. Masa? Yang di antara 5 tadi dipilih yang mana? Masa yakin ada 10, ada 5? Mana Ibu pernah coba? Dalam benar Ayo. banyak gitu kali. Ayo, Ibu pernah coba? Iya, kan saya ngecek tuh Pak. Yang candle Maksudnya- bayangannya biru pertama kali, bukan yang kedua, yang pertama kali. Hari Iya. ini Ibu ketemu apa? Kalau hari ini ngecek, nomor 1 sampai nomor 9, ketemu apa yang candle bayangannya biru pertama kali? Ayo. Hari Ya, misalkan ada 3 Pak, misalkan ada 3. Dari 3 itu yang diprioritaskan yang mana Pak? Oke, kalau ada 3, dicari yang high-nya paling besar. High prosentasenya. Yes. Oke. Tapi jarang. Paling cuma ada 1 dari nomor 1 sampai nomor 29. Paling 1 Hari ini maksimal kan 2. itu. Oli, Kenapa? Dharma dapatnya. Kenapa? Cuma Dharma hari ini dapatnya. Enggak, Dharma. Iya, Lebih dari DRMA. 29. Lebih dari 29 ngeceknya berarti. Hari ini yang saya cek itu cuma ada BBSS. Iya, Dharma juga BBSS Dharma. ya. Dharma itu apa, Pak? Kode sahamnya apa, Pak?
BRMA, biru pertama juga. Tadi pagi. DRMA. D. Delta Romeo Mama Alpha. Ya. Tadi di urutan keberapa ya? DRMA. Enggak, dari top gainer kemarin urutan keberapa? Udah lupa Pak Ali. Tadi saya pagi suka begitu. Tadi makanya beli ini dapat. Oh, Bapak belum. Bapak klik top gainer apa enggak? Atau ini? Top gainer. Top gainer ya. Bentar, saya punya datanya kayaknya. DRMA. Oh, enggak ada sih di saya cuman sampai kakes. Sampai kakes ngeceknya. Enak ya. Ya boleh kayak gini boleh. DRMA tadi naik sampai berapa persen? Kita cek. Naik 1,5% hike-nya. Ini pas yang kemarin nggak salah Icon. ICUN. Icon. Ya kemarin hijau pertama Icon. Candle bayangnya Icon kemarin hijau enggak? Enggak, Icon kemarin enggak. Kemarin itu yang biru pertama. Ya, candle bayangan biru pertama. Kemarin itu ada Vira, Enak, ESA, BSML, MEDS. BMSR. Yang candle bayangannya. Oke, enggak apa-apa itu yang sudah lalu. Besok kita coba. Mau kan nyoba kan? Kan ini enggak susah nyobanya. Ya, gampang Wali. Yes, dari cukup nomor 1 sampai 29. Kalau kurang, Pak, saya kurang. Itu terlalu sedikit bisa. Ya ceklah sampai 50 boleh, bebas. Kalau waktunya luang, ya cek sampai 50, boleh. Kalau masih banyak waktunya sampai lampu kuning, Bos. Sampai lampu kuning. Bisa. Iya, bisa, Bos. Saya cari-cari lampu kuning, Bos. Pak, mau nanya. Silakan. Ini saya udah buka mandiri di desktop, Pak. Terus kan ada candlestick gitu ya, saya klik, tapi kok nggak ada icon. Candlestick. Ya. Oke, Ibu tampilannya Candlestick seperti chart. punya saya apa tidak? Jangan-jangan web tuh punya Ibu. Oh. Download aplikasinya. Ibu download dulu, Ibu. Ada pilihannya desktop atau web gitu ya? Gini Bu. Ini Ibu kan pertama kayak gini, mos.co.id. Betul ya? Iya. Oke. Tadi saya mau login gitu. Lalu di sini ini kan ada unduh, Bu. Ya. Nah, ini diklik lalu nanti diinstal. Ya. Ini harus di-download dulu. Yang saya lingkarin ini. Ya. Udah. Sudah diinstal, kalau sudah selesai, di-download, kalau sudah selesai baru nanti diinstal. Ya. Gitu. Nanti tampilannya seperti ini, Bu. Kalau sudah diinstal, setelah login, tampilannya akan seperti ini. Langsung keluar seperti ini, Pak? Enggak, gambar bola. Default. Kalau pengen persis seperti ini, nanti saya settingkan. Yang sudah ada template-nya ini, saya settingkan. Pak, tadi pilihannya web atau itu desktop di mana? Pilihannya web. Nggak ada pilihannya, Bu. Oh. Ibu download dulu. Iya, sudah. Sudah, filenya ada. Ada sekarang, ada. Filenya ada di kiri bawah kan? Ya. Ibu klik, lalu Ibu open, baru install. Sudah. Kalau nggak salah registrasi dulu ya Pak Oli. Sudah install. Terus kan saya kliknya kan di saham itu, terus ada chart kan. Saya buka chartnya. Gini. Kalau memang Ibu sudah install, nanti di layar Ibu akan muncul logo ini. Logo apa, Pak? Ini. Kelihatan di layar saya? Logo MOS ada nggak di layar Ibu? Kalau memang benar. Laut, Pak. Kenapa? Laut gambarnya. Iya laut, tapi yang saya lingkarin kelihatan. Logo. Kanan Bu, kanan atas. Kanan atas ini loh. Ini yang saya lingkarin. Kelihatan. Logonya Mandiri Sekuritas Online Trading gitu.
logonya Ibu di layar. Kalau memang Ibu sudah install, di layar Ibu pasti ada logo ini. Logonya Kalau- warna kuning, Bu. Ya, kalau Softwarenya. ya, kalau belum ada Kayak logo donat. ini berarti belum Logonya kayak belum donat. install. Tuh. Benar, Pak. Itu logo. Kok logo? Logo Gini sebelah aja, Bu. kanan atas tuh ini Pak tulisan Mandiri Sekuritas Online Trading gitu. Bukan? Ibu tutup dulu yang ada di layar Ibu, lalu buka semua yang ada di layar Ibu, coba tutup dulu. Ya. Lalu lihat adakah logo yang persis sama seperti ini? Kalau ada berarti sudah terinstall. Kalau belum ada berarti belum terinstall. Lingkaran kuning itu kan Pak? Betul. Iya. Sudah ada? Iya. Kalau sudah ada Ibu klik Dashboard Chart V2 itu tulisannya. apa Bu? Dashboard Chart V2. Dashboard Chart V2. Iya. Oh, itu. Ibu, ini tulisannya MOS gini benar Bu? Sama? Kan itu. Ibu kayaknya belum install. Gini aja Bu. Gini aja, gini. Saya installkan. Mungkin belum bikin ikonnya, Bos, untuk di desktop di apa? Ya, enggak Lihat di T aja, di folder T. Oke. Enggak, kayaknya belum install. Gini aja Bu. Ibu sekarang buka browser. Saya tuntun Bu. Oke. Lalu ketik anydesk.com. Oh, mau dilihat Bapak dibikinin ya? Ya, saya bantuin. Saya instalkan sampai selesai. Bentar Pak. Ya. Saya udah ada. Oh, kalau sudah ada anydesk, oke. Ibu apa itu namanya? Sebutkan ID-nya. Tunggu Pak, saya buka dulu. Oke, untuk trading santai yang swing, ada pertanyaan. Pertanyaan itu harus bagaimana cara mencarinya. Jadi saya harus nanya, besok mau melihat atau tidak? Atau gimana ya? Kalau pagi Zoom jam 8, saya nggak kewalahan. Jam 8, setiap pagi itu kan, kalau yang selama ini secangkir cuan itu langsung saya pilihkan. Oke deh, besok saya praktekkan. Besok kita praktekkan jam 8.15 ya. Supaya waktunya agak panjang. Pauli, Ganti judul berarti, Pauli, Bos. kalau Bos, swing ganti itu judul. Gimana? Apa nanti aja Pak ya, Japri? Oh, nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa, Bu. Ini Pak, nomornya 426. Ya. Langsung aja Pak. Ibu, langsung aja Bu. Ya, 426 399 153. 426 399 399 153. 153. Apa tadi pertanyaannya? Ini Pauli, saya mau tanya, misalkan swing itu seperti yang tadi dikatakan, saya kan fast trade ya, tapi pengen santai gitu. Nah, saya beli misalkan open buy di 80 rupiah, mau swing misalkan ya simpan aja dijual di 90 lah, otomatis di automatic sell. Berarti itu sama dengan swing santai ya? Enggak, Pak. Milih sahamnya dulu. Milih sahamnya benar enggak? Candlenya biru pertama. Oh. Jangan asal beli lalu di auto sell 5%. Ya jangan. Bu, accept dulu Bu ya. Accept Bu. Udah kayak saya klik tapi kok. Candlenya dulu. Jadi kalau mau beli, pastikan candlenya biru pertama dulu. Jadi cara screeningnya seperti itu. Ya, silakan Pak. Yang itu dong. Yang tadi Pak Uli bilang tuh, yang fast trade santai itu Pak Uli. Oke, fast trade santai. Oke, yang swing sudah? Yang swing sudah? Tentang swing sebelum saya ke fast trade. Jadi kita trading itu cuma dua. Kalau nggak swing, fast trade. Kalau swing menjadi fast trade bisa ya Pak Oli? Swing jadi fast trade bisa. Ya.
Di candle yang biru pertama kita buat fast trade di situ juga bisa. Bisa kayak BBSS hari ini Ya. 3,% lebih tadi. Pak Oli lebih percaya mana Pak Oli? Candle biru pertama, kemudian kita lihat di iPod yang frekuensi. Ternyata nggak ada di situ Pak. Candle biru pertama. Ya kita Lalu? cari di top gainer. Kita pilih candle biru pertama. Terus kita untuk ngecek lagi di frekuensi. Oh nggak ada ya yang saham yang saya pilih di frekuensi. Itu pilih frekuensi ya di frekuensi emitennya lain gitu. Itu yang kadang-kadang buat bingung. Ibu ngecek bentar. Ibu ngeceknya jam berapa, Bu? Ya pas jam itu jam berjalan 8. saham buka. Oh, saham buka. Maksudnya gimana ya? Maksudnya candle saya bayangan. sudah ngecek di top gainer. Saya sudah Oke. punya pilihan. Ini yang biru pertama. Kemudian besoknya waktu mau beli saya iseng lagi ngecek di frekuensi. Misalkan biru pertama tuh emitennya A. Ternyata di frekuensi itu bukan A yang keluar, tapi BC yang tegak, garis tegak lurus gitu. Ya. Pilih yang mana nih, Pak? Pilih yang mana? Nah, Ibu tradingnya apa dulu? Fast trade apa swing? Fast trade. Kalau fast trade, oke, fast trade. Ibu fast trade pengennya yang cepat atau yang tenang, santai? Yang cepat. Yang cepat, ya yang di frekuensi itu. Kalau yang di frekuensi itu, di detik itu sedang berjalan. Kalau yang candle bayangan, misal nih, candle bayangannya 10%. Ya berarti dia kenaikannya bisa 10%. Kapan? Di hari itu. Bisa sesi 1, bisa sesi 2. Tapi kalau sudah apa itu namanya? Kalau sudah nyampe, silakan dijual atau dipantau ketat. Jadi berbeda antara candle bayangan dengan frekuensi. Kalau frekuensi, ya nggak sama dong. Jadi kalau frekuensi itu adalah untuk melihat yang sedang banyak ditransaksikan. Itu tujuannya melihat frekuensi untuk melihat saham yang sedang banyak ditransaksikan di detik itu. Ya, Ya, bisa contohnya detik. hari ini di frekuensi itu memang ada keluar baca, tapi di candle biru itu baca nggak ada tuh Pak. Candle biru baca nggak ada. Dapat take profit ya berapa persen, 5% atau berapa? Ini Pak Oli, saya sharing Pak Oli. Maksud si Ibu itu kan tadi candle bayangan hari kan mark 11%. Nah, pas mau beli, Ibu itu lihat di frekuensi, kenapa nggak ada mark gitu maksudnya mungkin. Ya. Gitu. Lah Ibu ngelihat tadi jam 9 ngelihat nggak frekuensi di ini di pot Ya, jam 9. Ya, lihat lah Pak, kan frekuensi kan pas saham berjalan. Ya. Terlihat nggak? Nggak. Kalau nggak berarti di saat jam 9 transaksinya nggak banyak. Nah, di jam 9 tadi apa yang mana? Kenapa? Ya, pertanyaan saya pilih yang mana nih Pak? Kan bingung kadang-kadang. Nggak usah bingung, Ibu. Jadi berbeda kalau candle bayangan, Ibu kan belinya jam 9.00. Ya. Betul? Kalau frekuensi itu baru ada setelah jam 9. Lain. Beda, ini beda apa ya? Beda cara. Jadi kalau mau belinya jam 9, nunggu kalau belinya jam 9, ya kita bingung mau nentukan saat mau klik buy jam 9. Kalau nunggu frekuensi, nggak sempat buy kita, Bu. Masih nunggu apa nih di frekuensi gitu. Tapi kalau melihat candle bayangan jam 9 itu kita bisa langsung klik buy. Entah itu HK, entah itu sesuai dengan candle 100 tick sama 1 menit. Gitu. Ya kadang-kadang kan ada kombinasi Pak. Cek ini, yang kadang makin lama makin bingung. Enggak bingung. Kalau bingung jangan dipakai dulu. Lakukan yang buat kita nggak bingung. Kalau bingung, nanti tradingnya pasti amburadul. Pak, maaf Pak, nanti malam aja ya Pak ya. Ini saya ada yang... Nanti malam saya yang nggak bisa, Bu. Oh, iya. Edukasinya sekarang, Bu.
Soalnya tadi saya accept nggak bisa. Mungkin jaringannya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Makanya. Nanti besok pagi boleh. Coba lagi ya ini ya. Ya, coba accept. Nah, itu bisa, udah. Pak. Oke. Oke, itu. Oke, sebelum ke fast rate, yang swing dulu. Yang swing semuanya sudah bisa atau ada yang bingung sebelum ke fast rate? Oke, berarti sudah bisa semua ya? Oke. Bisa semua, harusnya. Oke. Harusnya sudah bisa semua. Tinggal prakteknya. Oke, nah kalau untuk yang fast rate ya, untuk yang fast rate, bagaimana supaya kita fast rate-nya tenang? Fast rate-nya tenang, nggak buru-buru, nggak mudah diguyur, nggak terlalu nggak bilang nggak telat jual, ya, telat jual. Maka kita harus melihat dua hal yang harus kita lihat. Pertama, tetap cek candle bayangan. Cek candle bayangan. Apa yang dicek? Sama, carilah kalau mau fast rate, carilah saham, ya. Carilah saham yang candle bayangannya di bawah 10%. Itu tradingnya, fast rate-nya santai. Oke. Ya. Candle bayangannya yang di bawah 10% dan posisi di bawah. Jangan yang di atas. Lalu cek nih, yang sudah ada di dalam itu siapa aja? Yang sudah ada di dalam itu siapa aja? Ngeceknya gimana? Oli. Gimana? Maksudnya brokernya ya Pak Oli? Iya, maksudnya brokernya. Ya pagi bisa cek brokernya. Bisa. Jam 8 kita bisa ngecek. Jadi hari sebelumnya, ya, hari sebelumnya siapa aja yang sudah ada di dalam gitu Pak. Oh, bisa MB rasio ya Pak ya sebelum jam 9. Betul. Ya. Jadi di bot Telegram ini kan kita bisa tahu siapa aja yang ada di dalam. Candle bayangan ya. Jadi pertama cek dulu candle bayangan di sini. Misal besok ya. Besok kira-kira apa yang hijau pertama hari ini? HATM misal. HATM. HATM besok misal candle bayangannya 10 bisa 10%, bisa 9%, 8%. Itu enggak masalah. Lalu cek siapa aja yang di dalamnya di sini. HATM. Garis miring NBS ratio HATM 10. Tapi ini update-nya nanti ya jam 21 WIB. Maka akan ketemu di sini. Akan seperti ini nih. BBSS. Nah, contoh BBSS. Kalau di dalamnya ada MG, ada YP, ini nggak akan santai kita trading. Ya, Pak Oli. Kalau dia sudah buy duluan ya. Ya, Pak Oli. Nah ini. Tapi kalau di dalamnya minimal nggak ada ini aja, kita tradingnya akan santai. Apalagi kan bagus Pak, ada MG sama itu potensi naiknya jadi cepat. MG sudah beli duluan, lalu ibu masuk. Saat ibu beli, MG jual. Kira-kira enak apa enggak? Oh gitu. Tadi garis miring apa Bos? NBS rasio. Ini Pak. Atas Bos. Ya. NBS ratio. YP ini bukan Januar ya Pak ya? Januar Purwanto. Mirai. Pak Oli. Yes. Pak Oli itu satu YP. MG itu kan broker ya Pak Oli? Broker betul. Orangnya kan bukan satu orang, katakan satu kelompok, kumpulan orang-orang. Kenapa kelakuannya sama ya? Ya, namanya berkelompok sama Pak. Sama Pak. Kita di MCS kelakuannya sama. Beli saat candlenya biru pertama. Sama nggak kelakuan kita di MCS kalau mau beli? Terbesar, Pak. Orangnya kan banyak sebenarnya.
Benar, Orangnya Bang. kiri kanan MG. Iya. MG itu kesingkatan apa ya, Pak? MG itu Semesta apa deh? nama sekuritasnya Semesta Indo First Sekuritas. Kode brokernya MG. YP itu Mirai Sekuritas. Kode brokernya YP. Saya kira Yanuar Purwanto. Sudah disebut tadi, masa saya sebut. Gitu. Jadi kalau apalagi kalau harganya sudah misalkan nih, contoh deh apa tadi, Mars harganya berapa? 700. Ada Mars kan, nah ini. Sedangkan MG itu punya di 658. Kok bisa, YP Pak? punya di 650. Kok bisa? Ya, kok bisa dia beli di bawah harga itu, Pak? Ya belinya kan kemarin, Bu, hari kemarin. Ya, Hari udah lama sebelumnya. dia belinya. Ya, sama dengan Ibu Agro punya berapa? Punya di harga berapa? Harga berapa ya? Ayo, saya tanya dulu nih. Ibu Agro 600 punya berapa? Hah? Oke. Ibu Agro punya di harga berapa? Halo, Cik Diam. 500? 600 berapa? Nanti aku agak masih Kalau ada Ibu yang lain 800 sebentar Pak ya. saya punya. Ngobrol aja deh. Mulai. Misal nih, kalau ada yang punya Agro di harga 560 kemarin akan nanya, kok bisa punya harga di 560? Kan gitu. Ya karena belinya sudah hari sebelumnya, sudah ngumpulin. Kita mulai aja. Sebelum-sebelumnya. Nanti. Oh, berarti di hold sama dia ya? Iya. Gitu. Nah, jadi kalau mau trading fast trade santai, cari candle bayangannya yang di bawah 10%. Tapi Pak. jangan di bawah 5% ya. Antara 5 sampai 10%. Kadang 8 boleh, 9 boleh, 7 boleh. Dan di dalamnya belum ada YP atau MG. Gitu. Tradingnya akan santai. Fast trade tapi santai. Lima menit sendiri itu Pak ngeceknya, Pak? Kok 5 menit? Gak ada 1 menit. Gak ada 1 menit. Nah, oke. Kalau jadi gini, kalau ini mungkin butuh 5 menit ya. Kalau awal butuh 5 menit lah. Nomor 1 sampai 29 ini bisa 5 menit bisa. Setelah itu kan akan kelihatan dari nomor 1 sampai nomor 29 ini kan akan ketemu saham apa yang akan layak nih. Baru kita lingkarin, baru cek yang di dalam ada siapa aja. Gitu. Oke. Gitu. Bu siapa tadi yang minta di Anydex? Ya. Bu, Ya. kalau diam dulu Bu, lihatin dulu aja. Kalau Ibu utak-atik saya nggak bisa ini Bu. Oh, oke. Iya. Tunggu sampai selesai baru nanti Ibu operasi. Ibu diam dulu, jangan goyang-goyang. Ya, Pak, Jangan ya. goyang-goyang. Mouse-nya jangan digoyang-goyang dulu. Mau bikin sulapan itu Bu Pak Oli. Ya, ini ilmu saya lagi sakti Bu. Saya bisa menggerakkan dari sini. Anydex. Sudah simsalabim, Pak Oli? Sudah. Oke, jadi caranya sama ya. Walaupun kita nggak punya tool yang apapun, hanya dengan seperti ini bisa. Nah, tool itu pelengkap. Alat bantu. Alat bantu. Tetap butuh pasti alat bantu. Tapi kalau misalkan nanti alat bantunya lagi error gitu, jadi kita punya alternatif cara yang lain. Jadi kita harus bisa di berbagai kondisi. Tadi saya candle bayangan nggak pakai mouse juga bisa kok. Dan semuanya bisa melakukan. Ini kan saya share di grup tadi saya nggak pakai mouse, pakai RTI. Oh, RTA. Oh, RTA ada ya Pak ya?
Ada RTI. Maksudnya ada candle bayangan. Ada candle bayangannya. Oke, ada lagi? Kok NBS rasio nggak muncul, Bos? Hah, nggak muncul. Munculnya apa, Pak? Tulisannya apa di situ, Pak? Tulisannya untuk top 5 Telkom. Bukan, iya. Setelah Bapak klik, setelah Bapak tulis garis miring, NBS rasio, nama saham, lalu ini. Yang muncul apa? Kita yang Anda masukkan kurang lengkap. Oh, oke. Ya udah, saya Perintah yang Anda masukkan kurang lengkap. Ya, berarti masukan yang lengkap dong, Pak. Coba Pak, kayak apa? Coba, Itu Pak Mumin cuman masuknya setengah-setengah, yang full dong. Coba lihat lagi, Bos. Ditekan. Enggak, Pak Mumin itu masuknya jam 8 malam baru bisa. Boleh, Bos, lihat lagi, Bos. Ya, Pak Yan, ditekan kan? Iya. Tapi top gainer nanti ntar jam 8 malam Pak Mumin. Baru ketahuan sampai masuk Pak Mumin. Enggak, yang tadi Pak Oli bisa lihat sebentar, Pak. Yang mana, Pak? Yang NBS rasio tadi. Ini di layar ini kelihatan? Mana? Ini. NBS rasio, kode spasi, kode sahamnya. NBS rasio spasi ya, Pak? Ya. HTM 10. Spasi ya, HTM spasi 10. Oke, makasih. Apa Pak tulisannya? Tunggu dulu, apa dulu tulisannya? Saya coba dulu, Bos. Nah, belum dicoba loh. Tadi dicoba bisa. Tadi dicoba. Sekarang harus saya tanya. Kalau enggak besok saya ngulang lagi. Pertanyaan 1024. Pak YP sekarang peraturan baru, kalau Bapak masuk beli saham, tolong kasih tahu info dulu ya. Ini peraturan baru buat Pak YP. Siap. Jangan sudah 10% baru teriak ya. Udah cuan duluan kita baru. Bapak sih tadi nggak mau ikut kios. Nggak mau bangun ruko ya? Ragu tadi, cuma dapat 1 tik. Di 685, ragu. Ya, hari ini saya temenin Pak Zamroni. Saya hari ini juga nggak ada yang target loh, akun saya. Karena di speknya nggak nyampe, udah nyampe. Gitu loh. Kan itu melebihi spek itu. Tunggu setelah jam 8 malam perintahnya ini. Ya, nanti update-nya jam 8 malam untuk NBS Baru rasio. bisa jam 8 malam ya? Ya. Oke. Holi, yes. Saya mau dong itu mouse-nya di kayak Pak Holi, ituannya tools-toolsnya. Mau? Yakin mau? Mau. Mau banget apa mau? Mau atau mau banget? Mau banget. Kasih Pak Oli, kasih. Beda loh ya. Beda loh, punya Pak Oli beda loh. Saya juga punya beda, Bu, Pak Ans. Kirim ID Anidex-nya. Oh, ini masih antri ada Pak Theo. Pak Theo. Kirim aja, Bu. Ini. Apa itu namanya? Pak Januar tuh bisa Pak Januar. Ya, ke Pak Januar juga boleh. Saya juga Pak Oli, segitiga ini di chart ini artinya apa sih, Pak Oli? Segitiga ini artinya adalah pattern. Anidex-nya. Plat. Pattern. Ya. Maksudnya sebentar, saya lagi buka dulu. Pattern itu juga salah satu indikator, salah satu pola. Jadi salah satu pola pergerakan, salah satu pola dari beberapa candle. Maksudnya apa? Ya, ini maksudnya. Ini kan sudah ada Bu ini. Ini namanya pattern bearish symmetric triangle. Namanya kalau di awalnya sudah ada bearish berarti harganya akan turun. Kalau di awalnya sudah ada kata bullish berarti akan naik. Naiknya ke berapa? Ini sudah ada nih. Target harganya sudah ada. Ada kata bullishnya ya Pak ya? Kecil nggak kelihatan. Bukan. Ini kata bearish. Kalau bearish berarti mau turun. Kalau bullish berarti mau naik.
Ini yang tertulis apa Pak? Beris. Berapa Bu? Ya, di 445. itu tulisannya ada beris. 45 sudah. 278, 278. 448. 448. Pak, silakan masuk ya Pak ya. Bos, kalian nomor rekeningnya ya. Nomor rekening saya Pak ya. Bayar berapa? Oke, ada lagi. Jadi cukup simpel ya, cukup simpel, mau fast rate boleh, mau swing boleh. Bapak Ibu yang bekerja ya, yang banyak aktivitas saya sarankan swing terlebih dahulu. Swing terlebih dahulu, jangan fast rate. Nanti ketinggalan kalau fast rate. Tinggal di mana sana? Oh enggak, dulunya. Bos. Yes. Tapi sekarang Sudah, kalau yang fast rate santai sudah semua. Boleh ditambah sedikit ya Bos. Kalau mau yang fast rate biasa. Kalau pas lagi di tengah jalan. Oh, fast lagi di tengah-tengahnya. Oke. Lagi di tengah-tengahnya. Yes, kalau mau fast rate saat pasar sudah jalan, kalau tadi kan saat jam 9 ya. Kalau saat pasar sudah jalan, maka kita harus melihat pertama Indo Premier. Pak Tio, kalau ada Pak Tio diaksep Pak. Jadi pertama supaya cepat. Frekuensi berarti. Ya, frekuensi. Satu frekuensi sama sama pivot yang di Telegram, bot Telegram. Oke. Nah, di sini ya Indo Premier yang frekuensi ini adalah informasi awal. Ini adalah informasi awal yang muncul di sini nih. Saham yang muncul di sini, saham yang muncul di sini itu baru boleh langsung HK boleh. Kalau nanti sudah terbiasa boleh HK. Kalau belum baru cek dulu di MOS. Itu yang ini, 100 tick sama 1 menit. Iya. Berarti dilihat frekuensi dulu baru ke MOS ya Pak? Yes, kan mencari dulu sahamnya. Kalau 100 tick sama 1 menit, sama-sama biru candlenya, beli. Masih kurang yakin, ya, cek stok dannya. Oh, berarti beda kalau di awal kita mulai start jam 9 ya Pak. Kalau jam 9 tadi candle bayangan. Betul. Tapi kalau di tengah jalan, di tengah-tengah pasar bursa, kita lihat frekuensi. Yes, betul. Bos, itu kalau frekuensi lagi nanjak, biasanya kan udah pasti itu yang 100 sama yang 1 itu kan udah pasti hijau itu. Yes. Nah, kadang-kadang kalau saya perhatiin kan sebentar dia langsung ngedrop, Bos. Betul. Nah, apalagi kalau sampai kita ngecek dulu, ngecek yang parameter yang lain, belum sempat buy udah langsung ngedrop. Enggak. Drop. Ya, bukan karena Pak Han ngeceknya pindah layar. Jadi gini. Jadi jadikan frekuensi itu biarkan dia berjalan sendiri. Jangan pernah kita tutup. 1. 100 tick sama 1 menit. Monitor sendiri. Ya, sama ini. Strength. Nah, sama strength kayak gini. Ini Jadiin 1 ya, Bos. Jadiin 1. Ya. Kita tinggal ubah di sini sahamnya, misal apa? Dewi. Kalau di sini, jadi yang konfirmasi itu tetap di MOS. Di MOS ini untuk di MOS ini sebagai konfirmasi kita mau beli atau tidak. Ya, ini harus konfirmasi. Masalahnya saya buy sell-nya di situ juga, Bos, bukan di handphone. Ya itu kan bukan masalah saya. Iya, mantap. Itu salah sampean itu. Di HP aja, Bos. Udah capek tuh. Begitu selesai melihat beli.
turun Pak. Itu masalahnya. Habis peletaan batu pertama nih loh, kelihatannya Iya, Pak Oli. jawabannya Ini lucu bener nih, lucu. Oke, itu kan oke. Jadi artinya gini, kalau jadi kadang gini Pak, di frekuensi ya, di frekuensi ini nanjak, baru pertama kali nanjak gitu kan. Baru pertama kali nanjak kayak gini. Lalu 100 sticknya, bentar, 100 sticknya masih biru. Ya, sorry, 1 menitnya masih biru. Masih biru nih. Tapi 1 menit 100 sticknya sudah setris kayak gini. Sering kan ketemu kayak gitu? Ya kayak gitu jangan masuk. Iya. Plus ya, plus yang stop dan-nya itu 200 juga jangan masuk. Angel ya Pak. Nyarinya angel. Bukan. Ya, dibilang susah, ya. Dibilang susah, ya. Maka kita harus lihat momentum. Jadi nggak harus setiap detik, setiap menit beli, enggak. Jadi ya nggak boleh. Artinya nggak boleh setiap frekuensi naik terus kita sikat beli. Maka kita juga harus cek di sini. Di apa ini namanya? MOS. Di MOS. Jadi keputusan akhirnya, decision akhirnya tetap di MOS. Jadi kesimpulannya di Pak Yan nih, Pak Yan yang lengkap kan. Kalau udah masuk ngomong masuk itu. Kita ini nggak lengkap, udah HP doang. Tapi kalau jual diam-diam ya. Sama bos. Lah tadi kita baca udah masuk 2-3 kali, Bapak masih ngeliat. Saya nggak masuk dibaca, hari ini nggak masuk. Sama Pak, saya pun kalau ada frekuensi nanjak, itu saya langsung beli. Setelah itu, ya, kadang habis itu diem ya. Saya jual, walaupun entah itu jual di harga yang sama, turun 1 tick, 2 tick, jadi saya jual. Iya, baca tuh keluarnya di frekuensi Pak, bukan di candle biru. Candle biru, candle bayangan baca berapa hari ini? Ayo, siapa yang ngecek? Frekuensi keluar deh tadi baca. Frekuensi keluar. Yang keluar di frekuensi itu adalah saham-saham yang sedang banyak ditransaksikan. Baca 10% Pak Oli. Ya, baca 10% tadi saya ingat. Ya, baca 10%. Volume baca hari ini juga lebih besar dari kemarin. Di frekuensi pasti akan mendominasi karena besar banget transaksinya. Yang muncul di frekuensi itu adalah saham-saham yang sedang banyak ditransaksikan. Jadi decision akhirnya tetap di 100 tick sama 1 menit. Plus tombol sell, tombol buy. Jadi saat candlenya sama-sama biru, cuman dilihatin aja, ya sama aja. Nanti baru naik, baru dia mau beli. Itu ngejar. Berapa banyak di sini yang selalu ngejar? Ya memang begitu Pak. Memang begitu. Enggak, kadang biru-biru langsung ambil, langsung turun. Biru-biru ambil turun ya sell Pak. Langsung sell, iya makanya. Iya. Sering kejadian itu. Sama saya setiap hari ngalamin seperti itu. Sama ya bos. Sama. Nyari yang santai-santai aja Pak, kalau gitu Pak. Nah, swing aja swing kalau gitu. Santai. Nah, cari yang santai benar. Jadi awalnya itu cari yang santai dulu. Nanti kalau yang santai kita merasa terlalu santai, baru yang seperti ini, yang saat bursa berjalan. Gitu. Jadi yang santai-santai kan, nah jadi pertama kita itu mau trading saham seberapa banyak, mau berapa kali kita transaksinya. Jawaban pertama pasti sebanyak-banyaknya Pak. Pasti semuanya akan jawab seperti itu. Tapi kita mampu apa enggak? Kan itu dulu. Jadi awalilah dari yang santai, yang biasa. Sehari transaksi 2 kali nggak apa-apa. Sehari transaksi 3 kali nggak apa-apa. Itu kan masih awal permulaan. Nanti kalau sudah terbiasa melihat pergerakan, feeling kita sudah selaras dengan indikator, sudah hafal gitu, hafal pergerakannya, sudah mengingat pergerakannya. Nah itu baru setiap saat nggak apa-apa. Yang setiap saat itu pasti pernah diguyur Pak.
Nggak pernah yang trading fast rate, nggak diguyur itu kayaknya nggak ada orangnya. Pasti pernah semuanya ngalamin diguyur. Maka akan hafal. Amin. Hafal. Ada yang pernah diguyur, habis itu trauma juga ada. Nggak mau beli saham itu, padahal saham itu lagi naik. Banget itu Pahan. Ada yang sampai lupa sahamnya, Bos. Sampai lupa sahamnya, ada. Itu ya, kok bisa gitu ya? Langsung amnesia. Bisa gitu ya? Jadi tiap orang itu ada pegangannya ya. Kalau Ada pegangannya. Siapa, BBKP siapa, ada semua tuh. Yang Jadi trauma Pak juga. Oli, Pak Oli, Ya. jadi bagaimana secara psikologi kalau kita kadang-kadang kan fanatik ya, aku suka sama saham ini, walaupun tahu saham itu mau turun terus, tapi tetap aja Wah, beli. nggak boleh. Nggak bisa. Bagaimana caranya Pak? Kadang-kadang turunnya nggak lihat. Nggak bisa fanatik. Nggak bisa, fanatik nggak bisa, Bu. Yang harus kita ketahui itu adalah karakter sahamnya. Bukan fanatik terhadap satu saham. Kita fanatik terhadap satu saham, walaupun turun dibeli, yaitu fanatiknya kebangetan. Bola saham bukan klub bola. Yang kita butuhkan adalah saham yang mau naik. Nah, supaya tahu, gunakan Heikin ASI. Cukup mudah, Heikin ASI. Candle biru beli. Time frame-nya berapa? Bebas, mau time frame berapapun. Daily boleh, jadi kalau swing ya candle-nya daily. Kalau fast rate, ya 100 tick sama 1 menit. Jadi kesimpulannya begitu, kalau Pak Holi nggak ada, Pak Yan Januar yang siap, boy, gitu. YP. Saya bisa pagi, Bos. Pak YP sekarang. YP. Bukan, tadi itu ini banyak yang WA saya, Pak, Zoom-nya mati katanya gitu. Saya telepon Pak Januar. Saya juga kaget, Pak. Udah siap-siap, udah ready semua. Zoom kan belum saya buka, Pak. Tiba-tiba dapat tugas negara. Untuk Oli. Ya, Bos. Oli. Yes. Saya di Mac tadi udah dapat ini. Cuman tadi kan turun, saya beli lagi. Kira-kira besok gimana ya? Nah kan. Besok gimana? Gimana ya besok ya? Besok gimana ya? Masih hijau sih candle daily-nya. Makanya saya beli aja tadi. Harga kan di bawah itu ya, Pak? Harga masih di bawah ya? Iya. Candle masih hijau, walaupun bukan hijau pertama. Kayaknya saya kayak ibu tadi tuh apa? Oh, seneng nggak ARB ya? banget, demen. Demen di bawah, Pak ya? Demen di bawah. Mars, oke. Mars ini di atas trendline, Pak. Ini kan kelihatan trendline ya. Garis garis kaosnya Pak Han ini kan warna ini kan di atas di atas harga. Jadi sudah di atas trendline ya, di atas trendline. Nembus trendline udah. Betul. Nah, besok targetnya ke sini nih, trendline yang atasnya nih, resistennya yang warna orange nih. Speknya masih tinggi sih, Pak. Ya, speknya oke. Kalau ngikut spek, ya boleh. Tinggal ikutin spek. Ikut spek atau ikut candle, itu aja pilihannya. Iya. Kan hari ini nggak ARB lengket ya. Volume hari ini kecil, besok kalau volume besar lagi, volume besar besok, maka akan naik lagi, Pak. Naiknya bisa kencang. Ya, mantap lah. Gitu dong, cari yang di bawah sekarang. Iya. Jangan di atas terus. Digoyang enak, digoyangin juga enak. Saya tadi nyoba Pak beli yang sesuai dengan arahnya Pak Holi. Jadi kalau udah turun, saya udah beli di situ. Udah beli itu baru naik 2 tik turun lagi. Tuh, gimana tuh kayak gitu? Nah, yang dapat Pak Zamroni. Pak Zamroni gimana tadi cara belinya, Pak? Kita beli apa, Pak? Mars. Bu Joli tadi beli nggak dapat. Max itu nggak beli Max, Pak. Emiten yang lain. Udah ada candle bayangannya, udah tuh naik turun, saya tembak aja, saya jual.
Udah tuh dia turun saya beli lagi, Pak. Jadi Turun terus dia naik, saya beli lagi. Pas dia naik. Iya, baru 2 tik naik dia turun lagi gitu. Sampai ke titik dasar. Jangan pas bukan max 2 sih. tik, SRTG. 2 tik, 3 tik. Kalau 2 tik, 3 tik cenderung gitu turun. Tapi Pengalamannya darinya gitu. Jadi harus lebih dari 3 tik. Beli SRTG. Saat mau turun, Jadinya- Ibu kalau beli jadinya SRTG fair. tadi bisa jadi saat penutupan minus. Iya. Kacau nih, Pak. Tapi fanatik nggak apa-apa. Kan hiburan Udah jadinya. dijual masih disisain lagi. Fanatik tuh fanatik ke saham yang mau naik. Nah, itu bisa profit. Iya. Fanatik, Pak. Fanatik itu andalan. Pada saat dia turun, ditunggu, dilihat. Pada biru pertama, tembak. Nah, gitu fanatik. Tapi Merah. daily-nya harus mau biru merah, itu ya. jual lagi. Daily-nya biru ya, Pak Yanwar? Iya, candle bayangan, Bu. Ya, Pak, ya. Saya itu baik-baik. Ya, Pak YP. Pak YP ya. Saya harus selalu diinfo ya. Ya di WA lah, biar yang lain nggak dengar, nggak apa-apa. Loh, kok gitu Pak sendiri? Kan anak Pauli, Bos. Belum dengar ya? Jangan dong. Sama, Bos. Yang Pauli itu di grup sama. Semua sama. Sumbernya dari Pauli, Bos. Ya bisa lengkap ya, frekuensinya ada. Udah tuh stop Sama, dan-nya ada. Bos. Tanya Pak Hans tuh. Tanya Pak Hans. Pak Hans tanya, Bos, pakai apa? Saya bilang cuma top gainer, candle bayangan, kombinasi, sama tripod, frekuensi. Terus terakhir. Selesai. Pak Hans jawab ilmu dasar. Tanya tuh Pak Hans. Saya bilang ilmu Iya. dasar. Sama terakhir cuman suara Pak Holi doang. Iya. Tambah sedekah. Bos, tambah sedekah. Ya, tambah sedekah jangan lupa ya. Kalau cuan tambah sedekah, jangan lupa. Oh, gitu ya. Pak Holi sudah sedekah terus nih, sedekah ilmu. Ya, sedekah ilmu, sedekah yang lain juga. Sedekah yang lain, iya pastilah. Sedekah ilmu ini juga. Oke, Pak Oli, mohon izin. Oke. Teman-teman, selamat sore. Makasih. Loh, kok buru-buru sih, Bu? Buru-buru. Di mana Bu? Kok maghrib? Oh, ini. Belum lah. Indonesia Timur, Indonesia bagian Ya, tengah. ini udah mau maghrib. Pak Januar tuh yang mau maghrib tuh. Iya. Nah, Bu. Mana Ibu ya tadi ya? Ibu siapa tadi ya? Ya, Pak. Tunggu. Di atas kayaknya. Ah, Nah. ini nih. Ini ya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah Bos, cukup. Istirahat dulu. Istirahat. Menjaga ketenangan yang susah nih Bos. Nah, Holi. itu menjaga ketenangan. Oh ya, jadi sama ini menjaga ketenangan. Jadi kalau kita mau tenang, ya santai, itu sahamnya juga jangan banyak-banyak. Itu ya Pak, maksimal 2 deh. Nah, jadi yang ada di portofolio untuk yang fast trade atau yang swing maksimal 2. Nah, itu yang ganggu tuh. 2 all in ya Pak Oli? 2 all in nggak apa-apa. Maksimal 2. Jangan all in ya. Kalau yang baru jangan all in. Enggak. Jadi belinya maksimal 30% dari saldo. Yang terutama yang baru ya, yang belum merasa tenang, maksimal 30% dari saldo. Kalau sudah all in itu berarti udah tenang banget ya. Ya, Bu Novia, saya keluar dulu ya. Saya close dulu ya. Oke, Pak. Selamat menjalankan ibadah, sholat.
Pamit ya, Pak Oli dan teman-teman. Makasih Pak Januar, makasih Pak Oli. Oke. Makasih Pak Oli, Pak Januar. Thank you, Bos. Pamit Semua. dulu semuanya. Yuk. Oke bos, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan saat Makasih, trading Pak. Amin. dan bisa Oke, cuan teman-teman. saat trading. Pak Oli. Terima kasih, selamat sore. Pak Oli. Ya bos. Selamat atas peletaan batu pertamanya. Oh, terima kasih bos. Setiap hari ditemenin trading loh, jadi enak. Semoga tambah gede yang Amin. diletakkan rumahnya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oli. Thank you, Pak.